Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Bal qalu misla ma qala al-awwalun qalu a iza mitna wa kunna turaban wa 'idhama a inna lamab'usun. Sadaqallahul azim. Ma'asyal muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman, dan seluruh jamaah serta pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah official di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pengajian dan kajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa, yang mengatur tentang alam semesta dan juga mengatur segala keadaan hamba-Nya. Dan hendaknya kita selalu bersyukur dan menyembah Allah. Allahu na'budu wallahu nasta'in. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. InsyaAllah malam ini kita akan membacakan beberapa ayat Allah masih di surah Al-Mu'minun. Kita mulai malam ini di
ayat 80 tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang harus diyakini oleh setiap orang yang masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 80, wa huwal ladzi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan seluruh makhluk dan hamba-hambanya. Walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan Allah lah yang menggantikan siang dan malam, silih berganti. Kita sudah masuk ini dalam waktu malam, mulai maghrib sudah malam. Ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang alam ini. Bisa saja kalau Allah menginginkan misalnya sarmada hatta ila yaumil qiyamah, arti sarmada ini kekal, kalau malam enggak lagi siang, malam terus menerus. Kalau siang enggak malam-malam, itu namanya sarmada ila yaumil qiyamah. Enggak lagi dibuat silih berganti. Nah, kita sekarang masih bersyukur kepada Allah. Silih berganti siang dan malam. Itu semua adalah dalam pengawasan, dalam pengontrolan Allah Azza wa Jalla, dan manusia bisa menikmati berbagai macam nikmat pemberian Allah baik di waktu malam maupun di waktu siang. Ini misalnya kita sekarang sedang ada perayaan di PKA, banyak yang datang wakili seluruh Aceh. Kalau sekiranya Allah memberikan malam ini enggak malam-malam, siang terus menerus, berarti orang yang berencana datang malam hari enggak bisa. Oleh karena itu di setiap kesempatan, di setiap waktu hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Misalnya ada rencana mau ke PKA sebentar lagi, sholat dulu. Nah, itu ciri khas daripada orang yang beriman, ciri khas daripada orang-orang yang sudah tertanam yattasifuna bil imani wat taqwa. Dia sudah bersifat, sudah berakhlak, bersifat ini berkarakter. Nah, itu kalau bahasa pendidikannya berkarakter. Imannya enggak pindah lagi. Kemanapun dia pergi, dia utamakan ibadah dan sholatnya. Dia persembahkan dirinya kepada Allah. Dia yakin bahwa dia yang masih hidup ini, masih bisa bergerak ini, itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bergerak, bisa hidup, dan hidup bahagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beriman kepada Allah, kemanapun, dimanapun, dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah pada hari ini itu semua sedang digerakkan oleh Allah. Bisa saja dengan tiba-tiba kita nggak bisa jalan lagi, bisa saja dengan tiba-tiba dipanggil menghadap ilahi atau mati. Itu namanya baghtatan, mati dengan tiba-tiba. Jadi hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, kita persembahkan kepada Allah
Azza wa Jalla. Jadi sifat atau akhlak yang sudah dimiliki, dipenuhi dengan keimanan dan takwa, ini adalah ciri khas daripada seorang muslim, seorang yang beragama Islam dengan Islam yang sebenar-benarnya. Kalau dia hidup dalam keadaan Islam, nanti insyaallah suatu saat dipanggil oleh Allah dalam keadaan beragama Islam atau berserah diri kepada Allah dengan hakul yakin bahwa agama yang dianutnya itu adalah agama yang benar. Sehingga Allah menganjurkan kepada seluruh hambanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini untuk semua sebenarnya. Apakah yang masih kafir, yang belum mau ibadah, yang belum mau sholat, Allah berharap supaya kamu mati, tapi jangan mati dalam keadaan kafir, jangan mati dalam keadaan ingkar, jangan mati dalam keadaan maksiat, jangan mati dalam keadaan mungkarat, jangan mati dalam keadaan fasadat, tapi hendaknya kembali kepada Allah dengan selamat. Kata orang kampung, berselamat iman beh. Itu berselamat iman beh, itu maknanya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam atau berserah diri kepada Allah. Maka orang yang berserah diri kepada Allah, waktu hidup dia mengagungkan Allah, menjelang meninggal pun dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Allah mengingatkan hamba-hambanya, wa huwallazi yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan dialah Allah yang mematikan. Nah, kita sekarang mungkin salah memahami, nggak percaya orang bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Misalnya ditunjukkan contoh kepada kita, tapi di Palestina sekarang kan manusia itu yang membuat mati manusia. Kan ada yang selamat, berarti yang selamat ini dia belum ajal dari Allah, masih banyak. Kalau mati, tentara Israel pun mati. Jadi semuanya yang berperang, yang diperangi sama-sama mati. Ada sebagian orang yuqatiluna fi sabilillahi wa yaqtuluna wa yuqtalun. Ada orang kalau memang berjuang di jalan Allah, ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Tinggal jadwal dari Allah saja. Tinggal jadwal dari Allah. Karena banyak kita lihat ada orang nggak ditembak meninggal juga kan. Nah, ini yang harus kita yakini. Jangan nanti kita persepsi pikiran kita ini selalu dalam keadaan salah, menyalahkan Allah. Sebenarnya dia kalau tidak ditembak, ini kita bilang dia masih hidup. Enggak, itulah jadwal dari Allah. Karena banyak sekali orang yang enggak ditembak pun kalau dah meninggal, meninggal. Tapi kita jangan sekali-kali berupaya untuk membunuh diri. Orang bunuh diri pun kalau belum jadwal dari Allah enggak meninggal juga. Coba lihat orang yang melompat dari gedung lantai 3 misalnya, rencananya mau meninggal tapi nggak jadi meninggal. Itu semua adalah jadwal dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya ada orang yang nggak lompat gedung, tinggal di gedung yang aman, meninggal juga. Berarti kita harus yakini bahwa hidup dan mati itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika ada ayat yang dibacakan oleh pembaca Al-Quran atau oleh para penceramah, pendakwah,
maka kita harus hakul yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menghidupkan bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk Allah, baik di langit maupun di bumi, semuanya dalam posisi Allah yang mengawasi, dan Allah yang mengizinkan seseorang masih bisa hidup, dan Allah lah yang mematikan hamba-hambanya, walaupun misalnya kita dengar dia tidak sakit tapi sudah meninggal. Dan banyak sekali orang yang sudah lama sakit belum juga meninggal. Maka si anak ketika melihat ayah dan ibunya yang sedang dirawatnya, jangan sekali-kali berdoa untuk cepat meninggal, tapi berdoalah dengan sakitnya ayah, sakitnya ibu atau keluarga, dan dia mau mendampinginya, rahmat Allah sedang diturunkan kepada keluarga-keluarga yang sedang sakit apabila dia selalu dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah. Sakitnya mendatangkan pahala, dan meninggalnya dia akan berpisah dengan manusia dalam keadaan dia beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Allah lah yang menghidupkan manusia, Allah lah yang menghidupkan seluruh makhluk termasuk binatang, semuanya itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa yumit, dimatikan pada suatu saat semua ini akan fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang melata di atas bumi, semua yang ada di atas bumi, semua yang ada di alam dunia ini suatu saat akan fana. Fan bisa juga hancur. Berarti kalau enggak meninggal, misalnya panjang sekali umurnya, ketika bencana diberikan oleh Allah, bumi dihancurkan, manusia juga kena. Nah, ini makna fan, hancur, binasa. Kullu man 'alaiha fan. Ha di sini di bumi. Nah, seperti kita ini. Suatu saat akan fana. Suatu saat akan meninggalkan dunia, yang disebut dengan meninggal dunia. Kan ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah atau telah meninggal dunia Fulan bin Pulin pada hari Rabu misalnya jam 12, tempat meninggalnya disebutkan, jamnya disebutkan, tetapi sebenarnya kita tidak perlu dengan waktu itu. Yang harus kita ketahui bahwa semua manusia sehat atau sakit, berpenyakit atau sakit, sehat atau dalam keadaan aman dan nyaman, semuanya la ilah, enggak ada kecuali akan dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Inilah makna kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang melata di muka bumi semuanya akan fana, akan hancur, akan meninggal, akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal dan kekal hanyalah Allah yang Maha Agung dan Allah yang Maha Mulia. Di surat Ar-Rahman
Allah bertanya berkali-kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang kurangkan Allah? Pakan mu tuah hangkatim ibadah, apa yang hana lombi, apa yang hana lonjo, pakan kata ingkar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau Allah nanya, coba kamu sebutkan satu persatu apa yang belum Allah berikan. Tak bisa jawab manusia, tak bisa jawab, kecuali memang karena wataknya watak kafir, watak kufur, watak ingkar. Karakternya memang berjiwa ingkar pada Allah. Ini bahasa sekolahnya. Akhlaknya tidak bagus, etikanya tidak santun. Jadi kerjanya selalu ingkarillah, mengingkari Allah, mengingkari Rasulullah, melawan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sanggup kata Allah, enggak usah kamu coba. Antum mu'jizina indallah, kamu itu lemah di sisi Allah. Enggak ada kemampuan hamba siapapun, enggak ada kemampuan. Manusia ini lemah. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah dan melawan Rasulnya, coba-coba tantang. Dia coba tantang, dia lawan Allah, dia lawan Rasul. Apakah dia akan menang? Tidak. Ulaika fil azallin, mereka itulah makhluk-makhluk yang hina. Arti hina apa? Enggak mulia. Enggak usah coba kata Allah. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menuliskan, Allah sudah mengumumkan, Allah sudah memutuskan, Allah sudah menetapkan bahwa aku, kata Allah, pasti menang beserta dengan rasul-rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Jadi Al-Qahhar yang dibaca di dalam Asmaul Husna itu perkasa. Artinya kalau bumi ini mau dijungkir balikkan oleh Allah, mau berperang pun nggak bisa lagi, karena sudah dikerjakan oleh Allah. Misalnya Allah ingin menyetop nanti kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di negeri Palestina, anak-anak terbunuh, wanita-wanita terbunuh. Si anak melihat bapaknya sudah syahid, ibunya sudah syahid, atau orang tua menyaksikan anaknya dengan berbagai macam kesedihan. Lalu ada orang bertanya, mengapa Allah tidak mengambil tindakan? Ini banyak sekali pertanyaan. Tindakan Allah itu ada masanya. Tindakan Allah itu ada masanya. Contoh, orang ingin merdeka harus berjuang dulu, enggak langsung turun dari langit, berjuang. Orang ingin sukses, berjuang. Orang ingin menjadi sarjana, berjuang sehingga hari ini bisa diwisuda dan lain sebagainya. Berarti tidak menjadi fatalis, hanya berharap kepada Allah, enggak ada usaha. Di segala bidang pun harus digerakkan dengan tawakal, berusaha dan berdoa kepada Allah supaya kita yang masih hidup jangan seperti orang mati, karena mati belum masanya. Nanti misalnya umurnya panjang, ada jadwal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita setiap hari melihat ada orang baru lahir dan meninggal, ada orang 100 tahun pun masih sehat walafiat fisiknya. Itu semua adalah
Allah yang menghidupkan. Termasuk di sini makna menghidupkan, menggerakkan. Dah tua tapi masih gagah, masih bisa jalan. Ada juga orang yang ditakdirkan oleh Allah masih muda tapi nggak bisa jalan lagi. Nah, ini banyak. Misalnya kita menerima telepon, Ustaz, mohon maaf atas segala kekurangan, saya sudah 6 bulan nggak bisa bangun. Nah, itu ada. Kita berdoa semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu pandangan yang bagus terhadap kawan-kawan kita yang sedang sakit. Jangan bilang, nah itu kamu sakit, ditegur. Itu jangan. Berdoa, Allahumma shfi mardana warham amwatana. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan beri rahmat ya Allah kepada saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Persoalan sakit masih berkenaan dengan yuhyi, masalah kehidupan. Meninggal masalah yumit, sudah jadwalnya dari Allah. Meninggal dunia pada saat Allah menginginkan dia pulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah semua akan kembali. Maka kalimat inilah yang disuruh dibaca oleh seluruh orang-orang yang beriman ketika kita mendengar ada orang musibah, terutama musibah meninggal. Kalau musibah sakit ini tidak enak dengan keluarga, ya kan? Kita ucapkan yang lain, semoga Allah menyembuhkannya. Kalau dia yang menceritakan, syafakallah, semoga Allah akan menyembuhkanmu. Dia bilang orang tua dia sudah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ayat yang pernah kita baca pada hari Rabu yang lalu, wa ilaihi tuhsyarun. Kepada Allah lah semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca ayat ini menjadi mau'idhah yang sangat agung untuk kita semua. Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan seluruh makhluk dan hamba-hambanya, dan Allah yang menjadikan malam nanti diganti dengan siang, siang diganti dengan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, semua kita berakal, tetapi ayat ini diterjemahkan dengan ulul albab, orang yang cerdas. Karena banyak orang punya akal, nggak cerdas semua. Tiap hari dipanggil sholat, nggak cerdas-cerdas, nggak tahu. Dan nggak mau sholat, nggak cerdas orangnya. Nah, maka di sini Allah kadang-kadang berfirman dalam bentuk yang sangat tegas seperti atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Adakah engkau nyuruh orang lain untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan dirimu kamu lupa. Kamu suruh orang untuk berjamaah solat, kamu nggak pernah, malas solat, pintar ngomong. Atamuruna an-nasa bil birri, adakah kamu menyuruh orang lain untuk berbuat yang baik-baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan dirimu itu lupa. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak ada akal, enggak ada pikiran? Jadi kuli Allah, apakah kau cara engkau dorakan tak bubut. Nah, itu bahasa Aceh. Sesekali perlu bahasa Aceh, karena Radio Baitur Rahman ini banyak didengar oleh saudara-saudara kita di seluruh Aceh, sudah sampai ke Nias.
Allah bertanya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan otakmu untuk berfikir? Tapi kadang-kadang sangat lembut, afala yatadabbarun, apakah mereka tidak bisa tadabbur, nggak bisa paham, nggak bisa membaca, nggak bisa menghafal, nggak bisa mendengar, nggak bisa untuk mencerna. Itu namanya tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak mereka mentadabburkan Al-Quran, ataukah hati mereka sudah tertutup? Maka setiap kali kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buka hati, buka dada kita ini. Buka dada bukan buka baju memperlihatkan dada, tapi hati yang tertutup ini kita buka untuk bisa menerima ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pelajaran. Tentang malam saja disuruh ambil pelajaran, tentang siang saja disuruh ambil pelajaran. Apa maksudnya? Kalau kita baca di surat Al-Qasas nanti, ada malam nggak bisa siang lagi, ada siang nggak bisa malam lagi, ada malam nggak bisa siang lagi. Sarmada ila yaumil qiyamah. Kalau malam terus malam sampai kiamat, kalau siang siang sampai kiamat, tidak diganti oleh Allah. Maka kita bersyukur, walahu ikhtilaful laili wan nahar, dan Allah lah yang mengganti siang malam menjadi siang, atau sebaliknya siang menjadi malam. Nah, di sini Allah berfirman sama di surah Al-Baqarah ujung ayatnya, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir, tidak menggunakan akalmu untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Nah, ini mari kita hayati. Mari kita menggunakan akal kita selagi Allah masih memberikan jiwa sehat. Karena ada sebagian orang, dia masih hidup, jiwanya enggak sehat lagi. Maka ketika jiwa sehat, sholatlah. Karena bagi orang yang tidak berakal, dia boleh meninggalkan sholat karena memang enggak teratur lagi. Jadi ketika Allah masih memberikan kita ini hidup dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Jika tidak, apa saja yang kita lihat di alam ini tidak ada maknanya di sisi Allah. Satu pun, kata Allah, enggak bisa kamu ambil pelajaran. Kuperlihatkan malam kepadamu supaya kamu bisa beristirahat. Aku nampakkan siang kepadamu supaya kamu bisa mencari nafkah. Sekarang malam dan siang bisa cari nafkah, ya bersyukur pada Allah. Tapi kalau kamu ingkari, nah itu kamu menjadi hamba-hamba Allah yang hidup dalam keadaan fasadat. Apa makna fasadat? Dia selalu membuat kerusakan-kerusakan, hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Hidupnya dalam munkarat, selalu ingkar, selalu dia lawan Allah, selalu dia bantah Allah, selalu dia menolak apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka sebagai manusia yang sehat fisik dan pikirannya, mari kita hayati pertanyaan Allah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak lagi mau untuk menggunakan akalmu? Ini satu cerita. Bagaimana tanggapan orang-orang dulu, orang kafir dahulu? Apakah dengan dakwah dan ayat ini mereka bisa berubah? Bal qalu mislama qalal awwalun.
Malah mereka berkata seperti perkataan kakek nenek moyang mereka dulu. Di kakek nenek moyang mereka dulu bilang, ini kalau ceramah, dia bilang, udah lama kami dengar bahwa kiamat dah dekat, kemudian kami diancam dengan berbagai macam azab, kok azab nak turun-turun? Nah itu ejekan-ejekan kakek nenek moyang mereka terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain. Satu lagi mereka katakan, qalu aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usun. Mereka bertanya lagi, apakah setelah kami mati dan kami ini telah menjadi tanah, telah menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Enggak percaya juga mereka. Nah, inilah sikap orang-orang bodoh pada masa dahulu, karena mereka tidak meyakini Allah dan membantah para rasul, sehingga kehidupan mereka selalu dalam keadaan kafir dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita ini yang mendengarkan ayat-ayat Allah, dimanapun ayat yang dibaca, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang hakul yakin kepada firman-firman Allah dan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.